Menjadi bibit unggul dan generasi yang cemerlang adalah tuntutan bagi setiap anak di generasi sekarang. Belajar dan ujian harus kita lalui demi terwujudnya misi tersebut. Hal ini juga yang harus dilalui oleh karakter utama kita, yaitu Danbi. Ia diminta untuk lulus ujian SAT agar bisa masuk ke universitas ternama. Tuntutan dan IQ yang pas-pasan dalam belajar membuat ia tertekan, guys. Ujian SAT belum dimulai namun mentalnya sudah down. Satu hari menjelang ujian, Danbi yang pemalas malah menonton drakor di rumahnya, guys. Hal tersebut membuat sang ibu marah dan terus mengomel. Sang ibu sangat kesal karena Danbi mewarisi otak ayahnya, bukan otak dirinya. Sang ibu lalu menyuruh Danbi segera belajar karena besok ujian akan dimulai. Alih-alih belajar, Danbi justru kabur dan pergi berkaraoke. Ia melepaskan segala tekanan yang ia terima dengan bernyanyi sekencang-kencangnya. 수시는 물 건너갔고 이제 수능밖에 안 남았는데 과는 정했어? 야 장단비! Keesokan harinya, Danbi berangkat sekolah dengan membawa banyak cemilan di tasnya, guys. Hal tersebut untuk mengurangi tingkat stres dan tekanan yang ia alami. Ia juga membawa payung kuning karena cuaca diprediksi akan hujan. Saat di bus, buku Danbi sempat terjatuh akibat mobil bus yang berhenti mendadak. Karena sudah sampai dan harus buru-buru turun, Danbi malah meninggalkan payungnya di sana. Ia kemudian berlari di bawah derasnya hujan yang turun. Sesampainya di sekolah, Danbi disambut oleh adik kelas yang mensupportnya untuk ujian. Bukannya termotivasi, mental Danbi justru semakin down, guys. Ia kemudian kabur dari sekolah dan memilih tak ikut ujian. Aduh, ia menangis di sebuah taman sambil berharap ia hilang dari dunia ini. Yap, IQ yang pas-pasan serta tekanan yang ia terima benar-benar membuatnya menyerah. Tak lama kemudian, ia mendengar dentuman gendang dari sebuah genangan air. Ia berjalan mendekati genangan tersebut untuk memastikan apa yang ia dengar. Karena merasa aneh dengan genangan air tersebut, Danbi kemudian mencelupkan kakinya ke dalam. Danbi heran kenapa ia bisa mencelupkan kakinya padahal genangan tersebut sangat dangkal. Mengetahui keanehan tersebut, Danbi langsung lompat ke dalam genangan itu, guys. Yap, Danbi pun tenggelam dan teleportasi ke zaman dahulu kala, yaitu zaman kerajaan Joseon. Ia masuk dari genangan air dan keluar dari gentong raksasa di tengah-tengah ritual pemanggilan hujan. 하늘나이님이 오십니다. 드디어 조선에 Oke guys, mari kita kilas balik sedikit permasalahan di Joseon. Sebenarnya kala itu kerajaan dibuat frustasi karena sudah 3 tahun Joseon tidak dilanda hujan. Mereka sangat takut wilayah mereka ini akan menjadi kota mati jika kekeringan ini terus berlanjut. Untuk itu, maka pihak kerajaan terus melakukan ritual. Sang raja sebenarnya tidak percaya pada ritual itu. Ia adalah pribadi yang realistis dan lebih percaya pada matematika dan sains. Namun para penasehat dan tetua kerajaan justru terus meminta sang raja mengadakan ritual pemanggilan hujan. Nah, di saat ritual tersebut, tiba-tiba Danbi keluar dari gentong besar yang mereka miliki. Mereka dibuat terkejut dan bertanya-tanya siapakah Danbi sebenarnya. Apakah Danbi adalah utusan langit untuk Joseon? Lain halnya dengan pihak kerajaan yang mengira Danbi adalah utusan langit. Danbi justru mengira orang-orang di depannya sedang syuting film sejarah. Raja kemudian bertanya siapakah Danbi sebenarnya? Dengan bingung, Danbi mengatakan bahwa ia adalah Kosam. Siapa Kosam? Entahlah. Di dunia modern, Kosam adalah sebutan untuk seorang siswa. Oh, namun di zaman Joseon, Kosam adalah seorang pria yang titiknya telah dipotong akibat hukuman terhadap kesalahannya, guys. Salah paham pun terjadi di sana. Penasehat raja mengatakan bahwa Danbi kemungkinan adalah penyusup yang masuk ke istana untuk balas dendam. Mengetahui hal tersebut, beberapa pedang kini siap memenggal kepala Danbi. Mama, gawat.
Danbi yang semula merasa itu pedang mainan, kini merasa takut karena ternyata pedang itu sangat tajam. Ia langsung sadar bahwa ia sedang tidak berada di lokasi syuting. Ia kemudian mengingat drama sejarah yang pernah ia tonton. Danbi kemudian berakting seolah-olah dirinya adalah utusan langit. Ia teriak kencang dan berharap Joseon segera dilimpahi hujan. Melihat akting Danbi yang meyakinkan, seluruh orang di sana langsung percaya bahwa Danbi adalah utusan langit, guys. Mereka kemudian bersujud menyembah Danbi. Momen itulah yang dimanfaatkan Danbi untuk kabur. Setelah pihak kerajaan sadar ditipu, kini Danbi dijadikan buronan. Beruntung, Danbi berhasil menyelinap ke ruang baju dan menyamar menjadi anggota kerajaan. Karena baju yang ia kenakan, Danbi kini terseret pada rapat dadakan anggota kerajaan. Pada rapat tersebut, Raja mengatakan bahwa ia merasa sangat terhina oleh perilaku si Kosam. Raja juga memutuskan untuk tidak mempercayai ritual lagi. Matematika dan sains kini harus dikedepankan. Salah satu penasehat mengatakan bahwa hujan yang tak kunjung turun adalah karena langit marah pada raja yang tak kunjung memiliki keturunan. Mereka meminta sang raja untuk segera menghabiskan malam bersama ratu ketika hari baik telah tiba. Para anggota kerajaan kemudian bersujud memohon agar raja bersedia melakukannya. Di kesempatan itu, Danbi pun berusaha kabur. Usai kabur dari rapat kerajaan, Danbi kemudian melihat HP-nya yang terjatuh dan berusaha mengambilnya. Sayangnya, Danbi malah terciduk oleh pengawal pribadi raja. Sang pengawal lalu menyeret Danbi ke hadapan raja. Kala itu, raja menjelaskan kondisi Joseon kepada Danbi. Danbi pun dibuat tak menyangka bahwa dirinya sedang berada di masa lampau. Raja kemudian mengarahkan pedangnya pada Danbi dan menanyakan identitas Danbi yang sebenarnya. Raja sangat merasa aneh dengan pakaian dan atribut yang Danbi kenakan. Ditambah lagi, Raja dibuat heran saat melihat ada hujan di dalam benda milik Danbi. Yap, kala itu Raja sedang melihat HP Danbi yang ada wallpaper hujannya di sana, guys. Danbi kemudian menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang Kosam yang datang dari masa depan. Hujan yang dilihat oleh Raja di HP hanyalah sebuah wallpaper. Karena merasa tak percaya, Raja lalu bersiap memotong tangan Danbi. Danbi kemudian ingat bahwa Raja sangat menyukai matematika dan sains. Danbi pun langsung mengatakan bahwa ia adalah seorang pakar matematika dan aritmatika. Mengetahui hal tersebut, Raja lantas membatalkan niat memotong tangan Danbi dan memberikannya soal matematika. 이게 대체 무엇이냐? Raja memberikan soal Pitagoras pada Danbi dan memberinya waktu selama 2 hari. Yap, Pitagoras hanyalah pelajaran yang gampang bagi Danbi karena itu adalah pelajaran anak SD. Tak butuh 2 hari, Danbi justru bisa menyelesaikannya detik itu juga. Kecepatan Danbi menjawab soal benar-benar membuat Raja takjub. Bahkan para cendekiawan kerajaan butuh 3 hari menyelesaikan soal tersebut dan itu pun hasilnya masih salah. Raja sangat percaya bahwa semua hal dalam kehidupan itu berhubungan dengan matematika. Ia kemudian meminta Danbi menjadi gurunya. Sebagai imbalan, Raja akan membiarkan Danbi pergi saat hujan tiba. Yap, mau tidak mau, Danbi pun harus setuju. Danbi kemudian diantarkan ke sebuah kos-kosan sederhana oleh pengawal. 그럼 저도 콜. Keesokan harinya, Danbi diberikan pakaian pria karena pihak kerajaan masih mengira Danbi adalah Kosam yang titiknya telah dipotong, guys. Dengan menjadi pria, Danbi bisa leluasa mengajari Raja tanpa harus membuat ratu cemburu. Danbi kemudian mengobrak-abrik perpustakaan untuk mengetahui Raja periode berapakah yang sedang ia ajari. Bukannya mendapat informasi, Danbi malah dibuat bingung karena buku di sana dibuat dalam tulisan Hanja. Yap, Danbi hanya bisa tulisan Hangul, guys. Saat mengajari Raja, Danbi dibuat kaget karena pengetahuan Raja yang sangat minim. Danbi kemudian mengajari Raja mulai dari matematika dasar. Raja belajar dengan begitu antusiasnya.
Ia bahkan membuat contekan di tangannya agar semakin mudah menghafal. Danby bahkan dibuat frustasi karena raja meminta diajari setiap saat. Danby benar-benar tak menyangka dirinya yang ber-IQ pas-pasan di zaman modern malah menjadi guru di zaman Joseon. Saat belajar itu, raja juga merasa heran karena Danby yang tak memiliki tata krama. Danby adalah orang pertama yang berani menatapnya terang-terangan saat berbicara. Meski raja kesal padanya, namun Danby tetap cuek karena ia lebih nyaman berbicara dengan melihat orangnya langsung. 그럼 뭐 쳐다보지도 않고 어떻게 가르치라는 거? 그러면은 그거 말고 그냥 일단 이거부터 먼저 외워야. 4. Danby kemudian memberikan soal untuk mengetes pelajaran yang telah diserap raja. Mereka melakukan tes dengan sebuah permainan di mana pengawal diminta memainkan suling untuk mengiringinya. Danby kemudian bertanya dengan cepat dan raja harus menjawabnya dengan benar dan cepat juga. Karena proses yang begitu cepat, raja pun salah menjawabnya. Tanpa keraguan Danby menggeplak kepala raja sebagai hukuman guys. Meski hal itu biasa di zaman modern, namun itu tabu di zaman Joseon. Ditambah lagi, kepala yang digeplak itu adalah kepala raja guys. Sang pengawal langsung berdiri dan siap menebas leher Danby. Namun karena raja merasa ini hanyalah permainan, ia pun memaafkan Danby dan melanjutkan tes. 8일 8일 8일. 8 구구단을 외자 바로 다시. 천천히 하자. Come on baby. Setelah beberapa kali digeplak Danby karena salah menjawab soal, kini akhirnya raja berhasil menjawab. Bukannya menggeplak kepala Danby, raja yang dendam justru bersiap untuk memenggal tangannya. Mak, gawat. Saat hendak memenggal itu, tiba-tiba ratu datang mengunjungi raja. Nasib tangan Danby terselamatkan kala itu guys. Sebenarnya Danby sedikit kaget melihat ratu yang begitu mirip dengan temannya di sekolah. Namun ia tak berani menyapa karena ia yakin bahwa ratu pasti tak tahu akan dirinya. Saat makan malam, Danby terus digoda oleh raja karena ia dilarang ikut makan. Karena kesal, Danby kemudian mengatakan bahwa ia memiliki makanan yang lebih enak daripada makanan raja. Karena kepo, raja pun mengikuti Danby ke dapur. Danby kemudian memasak topoki instan yang ia bawa di ranselnya. Ia kemudian menggoda raja karena ia tak ingin membaginya pada raja. Raja kemudian mengambil makanan tersebut dan mencicipinya. Meski pedas, tapi raja dibuat ketagihan dengan rasanya. 아이고 잘 먹네. 오구오구. 응? 근데 매울 텐데. 매워 먹을 만해. 그래. Keesokan harinya, perut raja pun mulas dan menuduh Danby memasukkan racun pada topokinya. Danby lalu mengatakan bahwa raja hanya mules karena kepedasan dan itu adalah hal yang wajar. Danby kemudian menjelaskan bahwa di dalam tubuh manusia ada organ-organ yang bekerja. Terutama ada hati yang akan berdebar jika merasakan jatuh cinta. Ya kan guys? Karena melihat Danby yang mengetahui tentang anatomi tubuh, raja pun membawanya ke cendekiawan yang meneliti anatomi. Raja kemudian meminta Danby menjelaskan anatomi tersebut pada cendekiawan. Tak hanya itu, ilmu alam dan pertanian juga Danby jelaskan pada mereka. Dengan bantuan Danby tersebut, kini buku pelajaran bisa dicetak dan disebarkan ke rakyat. Raja sangat menginginkan rakyatnya pintar dan terbebas dari kebodohan. Dikala menjelaskan itu, raja dan Danby juga terlihat semakin akur. Bahkan mereka juga foto bersama melalui HP Danby. 기간들. 그리고 여기 콩파. 이건 안 떼가게 조심해야 돼요. 그리고 여기 맞아. 쑥쑥 자라네. 빛 에너지를 받아서 에너지. 힘. 그리고 식도, 뇌. 농사직설 대령이요. 웃으세요. Karena proses penyebaran buku pelajaran telah usai, raja kemudian membagikan 1 jeruk sebagai hadiah. Raja dibuat kesal karena Danby memakan jeruknya begitu saja. Jeruk sangat dihargai di zaman itu, bahkan butuh 3-4 hari untuk menghabiskannya.
Karena kesal, Raja lalu mengajak Danbi bermain bola. Raja terus menendang dan menyuruh Danbi berlari mengejar bolanya. Danbi kesal karena Raja hanya diam di satu tempat dan terus menendang bola. Ia jengkel karena hanya dirinya yang terus berlari. Demi membuat Raja berlari, Danbi pun terus mengejeknya. Ia mengatakan hal yang membuat Raja kesal sehingga Raja mengejarnya. Yap, Danbi berhasil membuat Raja berlari. Usai kejar-kejaran itu, Danbi dan Raja pun berbaring kelelahan. Ketika itu, tak sengaja Raja memukul dada Danbi dan merasakan ada yang menonjol, tetapi bukan bakat guys. Raja langsung curiga dan mendekap Danbi. Karena takut ketahuan dirinya adalah perempuan, Danbi pun langsung mengeluarkan jeruk yang ia sembunyikan di dalam baju. Ia mengatakan bahwa itulah yang menonjol. Raja kemudian hendak mengantarkan Danbi pulang ke kosnya. Sebelum itu, ia meminta Danbi menunggunya ganti pakaian. Ia harus menyamar menjadi rakyat biasa jika ia ingin mengantarkan Danbi. Saat mengganti pakaiannya, sang raja kemudian merasakan debaran di hatinya. Ia ingat perkataan Danbi yang mengatakan ciri-ciri jatuh cinta. Raja pun jadi sedih karena ia ternyata mulai menyukai Danbi yang seorang kosam tanpa titik. Raja pun tak kunjung keluar kala itu. Di luar, Danbi terus menunggu Raja sambil menggambar wajah di jeruknya. Ia kemudian pulang diantar pengawal karena Raja yang tak kunjung keluar. Keesokan harinya, demi meningkatkan hasrat Raja untuk berhubungan badan dengan ratu, maka penasehat istana memberikan campuran bubuk hasrat ke makanan Raja. Sayangnya, makanan yang telah dicampur bubuk hasrat itu malah dimakan oleh Danbi. Niat sang ratu yang ingin bersetubuh dengan Raja malam itu pun langsung gagal. Kini malah Danbi yang seperti cacing kepanasan guys. Ia bertingkah bak orang mabuk dan terus menggoda Raja. Untungnya kan iman sang raja kuat ya kan guys. Ia juga tak mungkin bersetubuh dengan Danbi yang merupakan seorang pria di matanya. Danbi pun terbangun di pelukan Raja esok harinya. Raja memarahi Danbi karena mengira ia bermabuk-mabukan malam itu. Raja pun kemudian menawarkan diri untuk mengantar Danbi pulang ke kosnya. 데려다 준다고. 뭐야? 겁나 잘생겨갖고 하는 짓은 왜 이렇게 재밌겠다. 야 조용히 할 거라. 하지만 나는 고3이고 너는 왕이야. 같이 가자. 데려다 준다고. Di perjalanan pulang, sang raja juga mengatakan bahwa ia kini akan menganggap Danbi sebagai temannya. Hubungan mereka kini bukan sekedar raja dan bawahan lagi. Karena sudah menjadi teman, Danbi pun memberikan jeruk yang pernah ia gambar kepada raja. Raja lalu menerima dan pulang dengan bahagia. Mengetahui bahwa bubuk nafsu salah sasaran, penasehat istana pun menghasut keluarga kerajaan dan mengatakan bahwa Danbi telah menghina ratu. Malam itu juga Danbi ditarik paksa ke istana dan akan segera dieksekusi mati. Ngeri kali ya. Pihak kerajaan mengadakan rapat darurat kala itu. Raja menentang keras eksekusi yang dititahkan untuk Danbi. Bagi Raja, Danbi adalah orang yang berjasa dan memiliki wawasan yang bagus. Danbi bahkan membantu pihak istana untuk mencetak buku pelajaran. Raja kemudian mengeluarkan perintah pembebasan Danbi. Untung saja pengawal datang tepat waktu ke lokasi eksekusi dan menyelamatkan Danbi. Telat sedikit saja guys, mungkin Danbi sudah berada di dunia lain, ya kan? Iyalah. 웬 놈이냐? Meski selamat dari eksekusi mati, ternyata ujian hidup bagi Danbi tak sampai di situ saja. Pihak istana memberikan waktu 2 minggu untuk Danbi membuat kalender. Jika tidak, maka eksekusi Danbi akan dijalankan kembali. Ini adalah hal yang hampir mustahil untuk dijalankan. Raja tak bisa mencegah permintaan orang kerajaan karena akan dicurigai. Salah satu penasehat raja mengatakan bahwa permintaan ini adalah jebakan. Ia mengusulkan raja untuk mengusir Danbi daripada harus membiarkan Danbi menjalankan misi pembuatan kalender. Karena hukuman kegagalan Danbi adalah eksekusi mati.
Raja dibuat galau dan gelisah dengan situasi ini. Sementara Danbi meminta bantuan pengawal untuk membantunya membuat kalender tersebut. Ia belajar siang dan malam untuk menemukan metode perhitungan kalender. Saking lelahnya belajar, Danbi bahkan sampai mimisan guys. Setelah beberapa hari belajar, Danbi akhirnya menemukan solusi dalam masalahnya. Kini ia telah menemukan rumus untuk membuat kalendernya. Ia benar-benar bahagia kala itu. Raja bermain bola untuk menghilangkan kegelisahannya. Ia gelisah tentang nasib Danbi dan juga gelisah dengan perasaan yang ditaruhnya pada Danbi. Mencintai seorang pria tentu bertolak belakang dengan kodratnya. Ia terus berlari hingga terbaring kelelahan. Di saat lelah dan terbaring itu, hujan pun turun guys. Raja langsung teringat dengan janjinya pada Danbi. Ia berjanji untuk mengizinkan Danbi pulang ketika hujan turun. Ia langsung berlari ke kos Danbi karena takut Danbi pergi begitu saja. Karena hujan itu, Danbi pun mengganti pakaiannya ke pakaian sekolahnya. Ia terlihat bersiap pulang kala itu. Ia bahkan sempat mencelupkan kakinya dalam genangan air. Raja terus berlari kala itu. Ia berharap Danbi belum pergi meninggalkannya. Apakah Raja akan sempat bertemu dengan Danbi? Dan apakah ini akan menjadi momen terakhir bagi mereka? 구구단을 외자 바로 엄마 잘생겨갖고 하는 짓은 왜 이렇게 재수없냐 설레게. 이게 대체 무엇이냐? Raja terus berlari ke kos Danbi karena takut Danbi pergi begitu saja. Sesampainya di sana ternyata Danbi sudah tidak ada guys. Ia lalu melihat kertas belajar yang telah Danbi selesaikan. Kini ia sadar bahwa Danbi masih di sana. Ia kemudian pergi ke lokasi eksperimen Danbi. Di sana ia melihat Danbi yang tengah menguji eksperimennya. Walau belum siap 100%, namun Danbi sudah sangat senang kala itu. Danbi lantas menangis di hadapan Raja dan mengatakan bahwa ia sangat terharu. Ini pertama kalinya ia melakukan suatu hal dengan bersungguh-sungguh demi menyelamatkan hidupnya. Ia bahkan tak menyangka bahwa dirinya yang bodoh matematika ternyata bisa berguna. Sebenarnya ia juga masih merasa takut karena proyek ini belum selesai 100%. Sang Raja kemudian menenangkan Danbi yang menangis. Ia mengatakan bahwa ia juga melakukan hal yang sama. Ia bahkan masih belum mendapatkan solusi dirinya yang mencintai Danbi. Ia menarik tangan Danbi dan menaruhnya di dadanya. Kini Danbi sadar bahwa sang raja mencintainya guys. Raja pun langsung memeluk Danbi kala itu. Karena kerjaan yang belum selesai 100%, Raja kemudian meminta Danbi untuk pergi. Ia telah menyiapkan kapal agar Danbi bisa kabur kala itu. Danbi lalu menangis dan meminta Raja untuk membiarkannya tinggal. Ia masih ingin menyelesaikan proyeknya, namun pengawal sudah menjemput kala itu. Danbi dan pengawal pergi lari bersama dengan kudanya. Sebenarnya nyawa Danbi masih belum aman. Ternyata penasehat kerajaan telah menghasut pengawal untuk membunuh Danbi. Sebagai imbalannya, penasehat akan menaikkan status pengawal di kerajaan menjadi prajurit bintang 5. Saat sedang istirahat sejenak, sang pengawal tampak hendak memenggal Danbi kala itu guys. Namun ternyata sang pengawal hanya menasehati Danbi untuk tak meminum air di genangan. Air tersebut telah terkontaminasi dengan jamur yang mengendap karena lumut. Yap, ternyata pengawal ini lebih setia pada Raja dan tak peduli pada tawaran bintang 5-nya guys. Pengawal lalu mendekatkan dirinya pada Danbi dan merasakan ada yang menonjol di dada Danbi. Kini pengawal yakin bahwa Danbi adalah wanita. Pengawal juga berjanji untuk tak mengatakan hal ini pada siapapun. 맞네. 제 집. Di istana, penasehat menunjukkan jaket Danbi pada Raja. Ada tulisan love di sana. Mereka tidak tahu arti love kala itu. Penasehat menyimpulkan bahwa love berarti mata-mata. Ia meminta Raja untuk melepaskan perasaan pribadinya. Ia juga mengatakan bahwa pengawal sudah disuruh untuk menghabisi Danbi. Mengetahui Danbi dalam bahaya, Raja pun bergegas menyusulnya.
Di lokasi istirahat, Danbi dan pengawal tiba-tiba mendapat serangan dari sekelompok pasukan bayaran. Demi menyelamatkan Danbi, pengawal lantas menaikkannya ke atas kuda dan menyuruhnya untuk pergi duluan. Ia mengatakan bahwa Danbi harus bergerak ke arah waktu agar Danbi bisa bertemu dengan sang raja. Tanpa membuang waktu, kuda pun berlari dan pengawal melakukan pertarungan sengit 1 versus berapa ya? Banyak guys pokoknya. Di saat pengawal berjuang melawan pasukan tersebut, Danbi justru kewalahan di atas kuda. Yap, Danbi sama sekali tidak memiliki skill berkuda guys. Ia bingung bagaimana cara mengendalikan kuda, sementara kudanya terus berlari tak menentu. Tiba-tiba Danbi teringat dengan tarian Oppa Gangnam Style guys. Oppa Gangnam Style gitu. Dengan pedenya Danbi berjoget Gangnam Style dan berhasil mengendalikan kuda. Ia kemudian bergerak menuju arah matahari. Pada zaman Joseon, matahari dianggap sebagai simbol waktu. Tak lama kemudian, Danbi pun sampai di sebuah pantai. Ia mendapati raja telah menunggunya di sana. Raja pun langsung mencumbu Danbi dengan begitu mesranya. Di istana, Ratu menyadari bahwa sang raja telah menaruh hati pada Danbi. Ratu pun menjadi kalang kabut dan berlari mencari raja. Ia terus berlari bahkan sampai kakinya terluka. Ratu yang kelelahan itu kemudian bertemu dengan pengawal yang juga kewalahan. Ratu langsung menampar pengawal dan mengatakan bahwa ia kecewa. Ia kesal karena pengawal menyembunyikan fakta raja yang menyukai Danbi darinya. Pengawal tak terlalu merespon Ratu yang mengomel. Ia langsung menggendong Ratu dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah pengawal, Ratu langsung bernostalgia. Yap, ternyata pengawal dan Ratu sudah saling mengenal sejak kecil. Pengawal bahkan adalah cinta pertama bagi Ratu. Cinta mereka tak bisa bersatu lantaran sang pengawal bukan dari kalangan bangsawan. Di sana sang Ratu lantas mengobati luka pengawal dan mereka pun berbincang. Mereka juga memasak ayam goreng serta memakannya dengan begitu lahapnya. Percikan cinta perlahan kembali di antara mereka. 와, 이거 뭐야? Di pantai, Raja dan Danbi juga berbincang guys. Danbi menceritakan tentang kisahnya yang lari dari kenyataan. Baik di dunia modern maupun di dunia Joseon, yang ada di pikiran Danbi hanyalah kabur dan menghilang. Raja lalu menuliskan kata love di tangan Danbi seperti yang ia lihat di jaket. Danbi pun langsung tersipu malu karena ia mengira Raja sedang menembaknya. Padahal Raja tak tahu artinya, ya kan guys? Danbi kemudian menjelaskan arti kata love dan kemudian memberikan permen coklat buat Raja. Raja benar-benar menyukai permen tersebut. Wah. Raja juga mengatakan bahwa ia berencana menciptakan huruf Hangul agar generasi di masa yang akan datang dapat belajar dengan mudah. Mendengar itu, Danbi pun sadar bahwa rajanya itu adalah raja pertama Joseon yang berhasil menciptakan Hangul. Hal tersebut ia sadari karena melihat gambar wajah sang raja yang ada di uang kertas miliknya. Ia mengatakan bahwa impian sang raja membuat Hangul akan terwujud. Malam itu mereka tutup dengan berjumbu mesra guys. 뭘 그렇게 봐? 응? Keesokan harinya, Danbi yang hendak mencuci muka melihat lumut di genangan air. Ia kini sadar bahwa proyek kalendernya belum selesai disebabkan oleh lumut. Lumutlah yang menyebabkan air sulingannya tersumbat sehingga membuat hasil perhitungannya tidak akurat. Danbi kemudian mengajak raja kembali ke istana. Danbi kemudian menghilangkan lumut yang mengganggu sulingan air hingga kini air dapat mengalir dengan benar. Dengan hal tersebut, kini proyek perhitungan kalender dengan sulingan air berhasil diselesaikan. Karena kehebatan Danbi membuat kalender, para penasehat dan anggota kerajaan kini bisa menerimanya. Danbi naik jabatan menjadi bintang 3 karena hal tersebut. Raja dan Danbi juga terlihat semakin dekat. Ketika Danbi menggerai rambutnya, Raja langsung kehilangan fokus dan semakin berdebar karena Danbi semakin mempesona. Dengan bantuan Danbi, Raja juga terus belajar membuat huruf-huruf Hangul. Sang ratu yang telah mengikhlaskan Raja juga kini berteman
berteman dengan Danbi. Mereka bahkan makan mie instan bersama di dapur. Danbi juga mengajari Ratu untuk mendapatkan warna lukisan dari alam. 제 친구랑 엄청 닮으셨어요. 매울 텐데. 괜찮다. 먹을만해. Karena Ratu dan Danbi semakin dekat, salah satu penasehat kerajaan kemudian memarahi Ratu. Yap, penasehat ini ternyata adalah ayahnya Ratu. Ia takut jika Danbi akan menggantikan posisi Ratu di hati raja. Ratu mengatakan bahwa ia ikhlas jika Danbi menjadi selir raja. Ini pertama kalinya Ratu merasa tenang di istana karena memiliki teman seperti Danbi. Danbi pun kemudian didandani begitu cantiknya. Danbi lalu terkejut karena pihak istana menyuruh dirinya untuk skidip papap dengan sang raja sebagai syarat menjadi selirnya. Danbi pun langsung kabur kala itu guys. Raja yang mengetahui bahwa Danbi kabur langsung mencarinya. Ia kemudian membawa Danbi ke kamar, begitu ia menangkap Danbi. Raja terus menggoda Danbi sampai ia ketakutan. Danbi benar-benar belum siap jika harus skidip papap dengan raja guys. Meski di Joseon umur 19 tahun termasuk sudah matang, tapi di dunia modern ia hanyalah murid SMA. Raja lantas tertawa dengan puas melihat Danbi yang ketakutan. Ia hanya bercanda ingin menidurinya. Danbi kemudian meminta maaf pada raja karena ia menyembunyikan identitas dirinya sebagai wanita. Raja tidak marah karena sebenarnya ia sudah tahu. Yap, sudah beberapa kali raja memeluk Danbi. Masa sih ia nggak sadar juga ya kan? Raja hanya berpura-pura tak tahu agar Danbi bisa berada di istana dengan tenang. Mereka kemudian tidur dengan sekat dinding di antara mereka. Sebelum tidur, raja meminta Danbi untuk tak pulang ke zamannya. Ia ingin Danbi tetap di sisinya selamanya. Danbi hanya bisa diam kala itu guys. Keesokan harinya, Danbi curhat pada pengawal. Ia tak ingin menjadi selir karena itu membuatnya menjadi wanita jahat. Di sisi lain, ia juga takut bahwa dirinya akan mengubah sejarah di masa depan. Ia juga takut raja gagal menciptakan huruf Hangul karena dirinya. Ketika pengawal bertanya apakah Danbi harus pulang ke masa depan, lagi-lagi Danbi tak memiliki jawaban akan hal tersebut. 내 생각한다고 한글도 못 만들고 이런 큰일 나는데 진짜. 나 왜 이렇게 항상 노답이냐. Danbi kemudian dipanggil untuk menemui ibunda raja. Saat melihat ibunya raja tersebut, Danbi langsung nangis segugukan. Yap, wajah ibunya raja ini sangat mirip dengan ibunya di masa depan. Danbi benar-benar rindu dengan sosok ibunya. Karena hal tersebutlah ia memutuskan untuk pulang ke zamannya begitu hujan turun. Ia menjumpai raja dengan pakaian sekolahnya. Ia hendak mengatakan niatnya untuk pulang. Melihat Danbi yang datang mengenakan pakaian sekolahnya, raja kemudian mengalihkan pembicaraan. Ia takut Danbi mengatakan hal yang tak ingin ia dengar. Ia kemudian mengajak Danbi ke sebuah ruangan. Raja menunjukkan huruf-huruf Hangul yang berhasil ia buat. Ia kemudian memberikan hiasan rambut untuk Danbi. Ia berharap Danbi bersedia ada di sisinya untuk selama-lamanya. Danbi dengan sedih kemudian mengatakan bahwa ia harus kembali. Ada hal yang harus ia lakukan di zamannya. Danbi juga mengatakan bahwa ia memiliki seorang ibu yang juga membutuhkan dirinya di zaman tersebut. Raja kemudian bertanya apakah Danbi bisa kembali lagi ke Joseon suatu saat. Danbi hanya menangis dan mengatakan bahwa itu tidak pasti. Yang jelas Danbi hanya ingin terus berjuang menghadapi kenyataannya di dunia modern. Ia akan menganggap semua momen dirinya di Joseon sebagai mimpi yang indah. Mendengar itu, raja pun kecewa guys. Ia kemudian pergi untuk menenangkan dirinya. 아니 그럼 너한테는 무엇이었는데? 네 마음대로 하거라. Saat Danbi ditinggal seorang diri, tiba-tiba kepalanya dipukul oleh seseorang. Tak hanya itu, sebilah pedang bahkan dihunuskan ke punggung Danbi dan mengenai tasnya. Demi menutupi jejak, orang jahat tersebut kemudian membakar tempat tersebut. Ratu yang mengetahui itu langsung mengabarkannya pada raja. Raja langsung berlari untuk menyelamatkan Danbi. Namun ia dihalangi oleh prajurit. Terlalu berbahaya jika raja menerobos masuk ke kobaran api.
Raja kemudian masuk ke ruangan menggunakan pintu rahasia. Ia kemudian mendapati Danbi yang sudah tergeletak pingsan tak berdaya. Ia meminta maaf karena menyadari bahwa keegoisannya dapat membahayakan Danbi. Kini Raja akan berusaha ikhlas jika Danbi tetap ingin kembali. Ia kemudian menggendong dan menyelamatkannya. Keesokan harinya, Raja mengumpulkan semua prajurit dan penasehat untuk menemukan dalang kejadian tersebut. Raja kemudian mendapati penasehatnya lah yang melakukannya. Hal itu dapat Raja simpulkan karena sisa serbuk bom api yang masih tersisa di tangan penasehat. Penasehat juga dibuat kaget ketika melihat Danbi yang masih hidup. Yap, saat penasehat menghunuskan pedangnya malam itu, ternyata pedang tersebut hanya menusuk buku yang ada di tas Danbi. Penasehat kemudian memohon ampun pada Raja. Ia juga mengutarakan alasannya kala itu. Ia takut jika ilmu dan pengetahuan disebar ke seluruh rakyat, maka rakyat akan pintar dan terciptalah generasi yang tak memiliki sopan santun. Ia berniat menghabisi Danbi karena Danbi lah sumber pengetahuan yang pesat tersebut. Ia membakar ruangan tersebut karena ia tak ingin huruf Hangul yang Raja ciptakan dapat mempermudah rakyat untuk belajar. Dengan bijak, Raja menegaskan bahwa ia tidak akan goyah. Ia akan tetap menyebarkan ilmu dan pengetahuan karena ia ingin rakyat serta generasi berikutnya terus berkembang. Ia ingin menjadi raja yang membiarkan rakyatnya melakukan apapun yang diinginkan. Penasehat lalu bertanya, jika rakyat sudah pintar, lalu bagaimana dengan nasib pekerjaannya yang akan dianggap tak berguna lagi? Raja lalu mengatakan bahwa penasehat tak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Hal yang harus dilakukan saat ini adalah menjadikan diri kita berguna buat orang banyak. Mendengar itu, penasehat langsung memohon ampun dan meminta Raja menghukumnya. Tentu saja sang raja yang baik ini tak menghukumnya karena penasehat telah sadar akan kesalahannya. Siang harinya, Danbi pun pamit pulang pada sang raja. Ia juga memberikan huruf Hangul yang berhasil ia selamatkan saat kebakaran itu. Danbi mengatakan bahwa orang di zamannya akan selalu berterima kasih pada sang raja. Untuk itu, ia berharap raja tak sedih lagi. Raja mengatakan bahwa mimpinya adalah Danbi. Danbi adalah satu-satunya problem dalam dirinya yang tak akan bisa ia pecahkan. Dengan lega, Danbi mengatakan bahwa Joseon adalah tempat terbaik yang harus ditempati jika tak pandai matematika. Raja pun tersenyum mendengarnya. 아, 수학 좀 못해도 뭐 살만하네 조선. 봐라. 3년 만에 장마로구나. Raja kemudian mengajak Danbi jalan-jalan. Ia ingin menghabiskan waktu yang tersisa sampai hujan berikutnya tiba. Danbi juga sempat berpamitan pada pengawal yang sudah ia anggap sebagai sahabatnya. Pengawal mengatakan bahwa nama aslinya adalah Pakyeon. Mendengar itu, Danbi langsung teringat buku sejarah dan menyadari bahwa Pakyeon adalah nama pemusik handal yang musiknya sangat melegenda. Ia kemudian menyemangati pengawal untuk bermusik karena ia yakin pengawal akan sukses lewat jalur tersebut. 하고 싶은 거 하면서 살아요. 박연, 서가 안녕. Danbi dan Raja pergi berkuda di sekitar pantai. Hujan juga turun kala itu. Mereka menikmati sisa waktu yang mereka miliki. Canda, tawa, serta kesedihan juga tergambarkan di wajah mereka. Meski berat, mereka kini harus benar-benar berpisah. Kecupan terakhir sang raja menjadi akhir dari pertemuan mereka. Danbi pun masuk ke genangan air dan kembali ke zamannya. Rasa sedih kehilangan Danbi tepat di depan matanya itu membuat sang raja menangis dengan pedihnya. Meski Danbi menghabiskan berhari-hari di zaman Joseon, namun Danbi justru kembali tepat di hari kepergiannya pertama kali. Dengan begitu, ia masih memiliki kesempatan untuk ikut ujian. Ia langsung berlari ke ruangan ujian karena ia tak ingin lagi lari dari kenyataan. Ia tersenyum haru saat membaca soal tentang sejarah Joseon. Pengalaman yang ia lalui di Joseon membuat Danbi bisa menjawab soal dengan mudahnya. Danbi kemudian pulang dan memeluk ibunya. Ia mengatakan bahwa ia sangat merindukan ibunya tersebut. Padahal bagi ibunya Danbi, mereka hanya beberapa jam tidak bertemu. Di zaman Joseon, raja kemudian menuliskan nama Jang Yongsil untuk pertama kalinya menggunakan huruf Hangul. Jang Yongsil ini adalah nama yang ia berikan untuk Danbi. Yap, ternyata selama ini raja tak mengetahui nama asli Danbi. Ia hanya mengenal dan terus memanggil Danbi sebagai Kosem. 그 아이의 이름은 영실이요.
Beberapa hari kemudian, Danbi melakukan kerja part-time di sebuah minimarket. Sahabat Danbi yang mirip Ratu Joseon tersebut mengatakan bahwa mimpi Danbi di negeri Joseon telah diangkat menjadi webtoon. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa Raja Joseon terkenal sangat playboy. Ia selalu memberikan jeruk pada wanita yang ia temui dan kini tercatat telah memiliki 20 anak. Danbi juga melihat reinkarnasi pengawal yang kini sukses menjadi penyanyi. Saat hari hujan, Danbi kemudian berjalan-jalan di sekitar taman. Ia berharap bisa kembali lagi menjumpai raja. Ia sempat mengetes memasukkan kakinya ke genangan air. Namun, ternyata genangan tersebut tak bisa membawanya kembali ke Joseon. Saat Danbi kehujanan dan meratap sedih ke genangan air, tiba-tiba seorang pemuda datang menghampiri. Pemuda tersebut langsung memayungi Danbi. Danbi pun terkejut parah karena pria tersebut sangat mirip dengan sang raja. Yap, pemuda tersebut adalah reinkarnasi dari sang raja. Pria tersebut lalu mengatakan bahwa ini bukanlah pertemuan pertama mereka. Ia menceritakan bahwa sebelumnya mereka pernah berada di bus yang sama dan ia melihat Danbi meninggalkan payungnya di bus. Saat itu pria yang mirip raja ini sudah tertarik dengan Danbi. Kini pria tersebut merasa senang karena dapat berjumpa lagi dengan Danbi. Senyuman manis juga terukir di bibir Danbi karena kini ia dapat memulai kisah cintanya lagi dengan sang raja. Ya, walaupun hanya mirip aja sih ya. Oke guys, dengan begitu drama pun tamat. 감독님 근데 잠깐만 저 죄송해요. 오! 잘났다! 일단 내가 잘 먹고. Kisah bermula di suatu kampus yang sedang melaksanakan prosesi wisuda. Hari itu terdapat 3 orang wanita cantik begitu bahagianya akan diwisudakan. Ada Yumin, Sujin, dan Minhee. Tunggu dulu, ada satu lagi sahabat mereka yang juga wisuda, namun tidak hadir karena menurutnya nggak penting. Ya, dia adalah Hyeji. Saat itu, Hyeji yang suka senang-senang mengajak ketiga sahabatnya itu untuk merayakan kelulusan mereka di klub malam. Yap, hari itu mereka pun pergi ke salon kecantikan hingga belanja apapun yang membuat mereka terlihat cantik. Dengan kompak, mereka juga membeli cincin yang sama. Oke, pesta di klub malam pun dimulai. 10 bulan kemudian, Yumin, Sujin, dan Minhee pagi itu tampak sedikit mabuk. Sepertinya kehidupan mereka sama sekali belum berubah. Ya, begitupun Hyeji yang di hotel bersama seorang pria. Setelahnya, Yumin pergi seorang diri untuk bertemu dengan mantan kekasihnya. Dalam perjalanan menggunakan bus, Yumin sempat terfikirkan tentang dirinya yang malas, seolah tidak siap untuk memulai kehidupan setelah wisuda. Setibanya di suatu tempat, Yumin meminta kepada sang mantan untuk tidak menemuinya lagi karena akan fokus pada dirinya sendiri. Di lain tempat, Minhee yang ingin keluar negeri memaksa Hyeji untuk kelas bahasa Inggris bersama. Namun Hyeji yang berjiwa bebas meninggalkan Minhee agar dapat belajar mandiri. Sementara Sujin yang mempunyai mimpi menjadi aktris mendapat kabar bahwa dirinya tidak lolos di salah satu audisi. Suatu hari, Yumin mencoba melamar pekerjaan di salah satu perusahaan industri hiburan untuk menjadi penulis. Ketika bertemu dengan ibu pimpinan, Yumin yang bersikap apa adanya, sang pimpinan awalnya kurang suka. Namun pada akhirnya menerima Yumin untuk bekerja. Setelah selesai wawancara, Yumin menghampiri Hyeji yang suka belanja. Saat itu, Hyeji menawarkan Yumin untuk kencan buta dengan teman lamanya. Yap, tak bisa menolak, Hyeji menemani Yumin untuk pergi shopping. Lama mencari, akhirnya mereka menemukan barang yang cocok. Ya, sebuah dress hitam yang tampak mewah. Oke, ketika selesai berdandan, mereka pergi ke suatu restoran. Di sana mereka sempat bercerita tentang Sujin. Hyeji beranggapan Sujin yang kaya kenapa harus bekerja? Kasih kayak kesempatan untuk orang-orang yang membutuhkan. Namun Yumin menjawab, ya nggak bisa gitu dong. Sujin itu orangnya mempunyai mimpi. Asik cerita yang ditunggu akhirnya datang. Seorang pria bernama Seokwon.
Yap, Hyeji pun meninggalkan sahabatnya itu agar dapat kencan dengan teman lamanya. Tinggallah mereka berdua. Seokwon mengajak Yumin untuk pergi minum di tempat lain. Di dalam mobil, Yumin tampak senang mendapat perlakuan manja dari Seokwon. Esok harinya, Yumin sebagai asisten penulis menyiapkan berkas untuk rapat. Namun, rapat nggak jadi di kantor karena Bu Pimpinan mau rapat di Pulau Jeju aja. Yumin malah diberi tugas oleh wakil penulis utama untuk menjemput dan merawat anak kembar Bu Pimpinan. Ya, dengan terpaksa Yumin melaksanakannya. Kembali ke kantor dalam keadaan lelah, sahabat Yumin ribut di grup WhatsApp dengan memberikan saran buruk kepadanya. Ada yang bilang resign, entahlah banyak pokoknya. Tak lama Yumin dihampiri oleh teman SMA-nya dulu, bernama Tuti. Diketahui Tuti yang bercita-cita menjadi penulis ini bisa dibilang ngefans dengan Yumin karena Yumin pandai menulis sewaktu SMA. Nah, di kantor mereka saling cerita. Di malam harinya, Yumin dengan gaya yang berbeda pergi ke klub bersama Seokwon. Ketika Seokwon merayu Yumin, tiba-tiba Hyeji datang lalu menarik Yumin ke toilet. Di toilet, Hyeji sedikit menasihati, kalau nggak suka sama dia, tinggalkan aja. Namun, Yumin masih mau mencobanya. Asik curhat, mereka mengingat dua sahabat mereka. Yap, mereka pun menelpon Minhee dan Sujin untuk ngumpul. Di rumah, Sujin yang bersiap-siap diketahui ternyata rumah dan isinya telah disita oleh seseorang. Namun, ketika ngumpul, Sujin tak menceritakan pada sahabatnya. Bahkan malam itu, Sujin mendapat pesan masuk bahwa dia lagi-lagi tidak diterima atas audisinya. Diketahui juga ternyata ketiga sahabat Sujin ini beranggapan bahwa Sujin telah mempunyai pekerjaan tetap, padahal tidak. Ya, mereka menikmati malam itu bersama-sama. Esok paginya di kantor, naskah yang ditulis Yumin tak diterima oleh Bu Bos dan diberi waktu selama 2 jam untuk memperbaikinya. Yumin yang kesal, tak lama Tuti datang lalu membantu Yumin menuliskan naskahnya. Melihat Tuti menulis dengan cepat, Yumin tampak kagum. Saat cerita itu diketahui ternyata Tuti yang berambisi untuk menjadi penulis, orang-orang di bagiannya tidak menyukainya, seolah hal itu membuatnya cemas. Di malam harinya, Yumin, Minhee, dan Sujin memesan tiket untuk nonton. Ketika itu, tak sengaja mereka melihat ada video iklan sebuah brand terkenal yang diperagakan oleh Hyeji. Tentu dong hal itu membuat mereka kaget. Bagaimana bisa seorang Hyeji yang berjiwa bebas dan suka hura-hura bisa menjadi model iklan? Saat bertemu Hyeji di dalam mobil, tampak raut wajah tidak senang menyelimuti Sujin. Hyeji yang kembali syuting, mereka bertiga pergi minum-minum. Di sana mereka masih belum menyangka bahwa Hyeji yang akan berhasil lebih dulu. Padahal Hyeji selama ini hanya senang-senang di dunia malam. Di saat mabuk, Sujin cerita bahwa sahabat-sahabatnya hidup dalam kenyamanan, tidak seperti dirinya. Ya, seolah merendahkan dirinya. Hingga Sujin mengatakan kalau Yumin hidup tidak mempunyai kepribadian, hanya ikut-ikutan. Minhee yang berusaha menenangkan, namun hal itu membuat Yumin pergi meninggalkan mereka. Esok paginya, beberapa iklan Hyeji terpajang di jalanan. Hal itu membuat ibu Yumin yang melihat memarahi Yumin karena tidak bisa seperti Hyeji. Malam harinya di sebuah klub, Yumin kembali bersama Seokwon. Saat itu mereka dihampiri oleh pemilik bar, lalu bercerita tentang Hyeji yang sengaja membuat skandal bersama artis terkenal Kim Taehyun. Yumin semakin dibuat kesal karena pemilik bar sedikit merendahkan pekerjaan Yumin sebagai asisten penulis. Akhirnya Yumin ngajak Seokwon untuk pergi dari sana. Ya, esok paginya Yumin terbangun dalam satu ranjang dengan Seokwon. Siang harinya mereka berempat bertemu di tempat sauna. Awalnya mereka cerita dengan begitu asiknya. Namun ketika Hyeji datang lalu meminta Sujin untuk memijat bahunya, Sujin tak terima seolah direndahkan. Lalu mengatakan bahwa Hyeji tak pernah berusaha dan dia hanya beruntung. Ya, perdebatan tak dapat dielakkan hingga membuat Hyeji pergi meninggalkan sahabat-sahabatnya. 네가 생각해도 네가 징징거리는 게 역겹고 웃기지 않냐? 역겨워? 네가 말하고 싶은 게 그거였어? 왜지 그래 진짜 유치하게. 야 최수진, 네가 나로 살아봤어? Di hari berikutnya, lagi-lagi Sujin ditolak atas audisinya.
Sementara Hyeji yang aktingnya buruk tampak diomeli sang produser. Di lain tempat, Yumin bekerja sebagai penulis malah diberi tugas untuk merawat anak-anak Bu Bos. Kesedihan juga dilanda oleh Minhee yang harus mengantarkan orang tuanya untuk mengurus perceraian. Oke, jadi di sini dapat dikatakan kesalahan dalam persahabatan mereka yaitu karena mereka sama sekali tidak menceritakan hal pahit yang mereka alami. Jadi masing-masing mereka beranggapan bahwa setiap mereka hidup dalam kenyamanan, padahal tidak. Hari itu, Minhee mendapat telepon dari Yumin lalu mengabarkan Yumin telat menstruasi. Dengan kaget, Minhee malah berkata yang membuat Yumin semakin khawatir. Malam harinya, Yumin yang sangat takut juga menyampaikan perihal itu kepada Seokwon. Di sana, Seokwon mencoba menenangkan Yumin. Selesai makan, Yumin pulang seorang diri dengan berjalan kaki. Dalam galau itu, Yumin dihampiri oleh Mbak Tuti. Yap, mereka pun cerita di pinggir lapangan tenis, di mana Tuti sangat kecewa karena di kantor usahanya tidak pernah dihargai, bahkan juniornya lebih dulu naik jabatan. Mendengar itu, Yumin dengan tegar berusaha menenangkan Tuti. Padahal bisa dibilang Yumin lebih parah daripada Tuti, ditambah kabar telat tentang menstruasinya. 재난 영화를 보면 주인공들은 끝까지 살아남는데 꿈이 있는 사람이나 아무 생각 없는 사람이나. Yap, tak lama dengan kaget Yumin mendapat pesan masuk dari Minhee bahwa foto vulgar sahabatnya Hyeji tersebar. Takut terjadi apa-apa, Yumin, Minhee dan Sujin bergegas menyusul Hyeji yang berada di Busan. Setibanya di apartemen, Hyeji tampak baik-baik saja. Sontak hal itu membuat Sujin berniat untuk pergi karena tak senang melihat kehidupan Hyeji yang nyaman. Perdebatan kembali terjadi. Di sini Hyeji mengungkapkan kebohongan Sujin yang mengaku lulusan master dan seorang pekerja tetap, hingga menyampaikan Sujin yang selalu gagal dalam audisi. Tentu hal itu membuat dua sahabatnya kaget. Dengan kesal, Hyeji pergi meninggalkan mereka. Begitupun Sujin. 난 인생이 너무 잘 풀리는 년이라 니가 괴롭게만 만드니까. 진짜 싫어. Kini di pinggir pantai, Minhee bercerita dengan Yumin bahwa kedua orang tuanya telah bercerai, hingga Minhee beranggapan kalau Yumin jahat karena tak memperdulikan keadaannya. Yap, mereka pun sedikit berdebat. Saat itu Minhee beranggapan bahwa Yumin hanya memikirkan uang saja. Akhirnya Minhee juga pergi. Harusnya saling mendukung, namun hari itu mereka saling membelakangi. Begitulah jadinya jika pertemanan tidak saling terbuka. Mereka nggak mau cerita, kayaknya mereka gengsi karena biasanya hidup royal dan hanya senang-senang. Kini pertemanan mereka retak karena anggapan pribadi mereka masing-masing. Suatu hari Sujin dan Minhee bertemu. Saat itu mereka sama-sama menjual barang berharga yang mereka miliki. Duduk di tempat makan, mereka kemudian menceritakan kejadian masing-masing yang mereka alami. Orang tua Minhee yang bercerai, Minhee menjual seluruh barang berharganya untuk belajar di luar negeri. Sementara Sujin menceritakan keadaan keluarganya yang telah lama bangkrut. Nah, gitu kan enak saling curhat. 다 털어놨는데 하나도 시원하지가 않네. 그래. 스펙은 나름 훌륭하지. 아직도 몰라? 20대에는 절대로 시원한 일이 있을 수 없어. Di malam harinya, Yumin dilanda kegalauan ketika melihat HP Seokwon yang chattingan mesra dengan wanita lain. Malam itu, Yumin memberitahu Hyeji bahwa dia akan melakukan tes pack. Dengan kaget, Hyeji mencoba menenangkan Yumin. Tak lama, Yumin mendapat telepon dari Tuti yang hendak mengirimkan sesuatu kepadanya. Namun, Yumin menolak untuk bertemu lalu menutup teleponnya. Malam harinya, Yumin terbangun mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa Tutik bunuh diri. Dan ya, paginya dengan segera Yumin pergi ke tempat upacara pemakaman Tuti. Namun, Yumin melihat hanya ada orang tua Tuti saja hari itu. Esok paginya di kantor, sang bos memberikan kiriman mendiang Tuti kepada Yumin. Ya, sebuah buku teknik menulis, di mana buku ini dulunya pemberian Yumin kepada Tuti. Dengan sedih, Yumin mengenangnya. Hingga setibanya di rumah, Yumin menangis sejadi-jadinya di pangkuan sang ibu.
Di hari besoknya, Yumin berinisiatif untuk mengundang seluruh alumni SMA dan teman yang mengenali mendiang Tuti agar datang ke tempat upacara pemakaman. Dan ya, hari itu dipenuhi semua orang yang mengenali Tuti. Minhee dan Sujin yang juga hadir tampak kagum dan haru melihat inisiatif yang dilakukan Yumin. Asik cerita, tiba-tiba Hyeji datang dengan menggunakan pakaian aneh. Di tengah sibuknya syuting, Hyeji menyempatkan untuk hadir. Makanya pakaiannya terkesan aneh gitu. Duduk berempat, tampak Sujin sedikit canggung. Hingga tak lama, para alumni menyerbu Hyeji sang artis untuk meminta tanda tangan. Ketika selesai, Sujin sedikit mencandai Hyeji dengan berkata, "Kalau bukan penggemarmu, boleh nggak minta tanda tangan?" Sontak hal tersebut membuat Hyeji tersenyum. Yap, mereka tak lagi saling canggung. Dan persahabatan mereka yang pernah retak kini kembali membaik. Yumin tersenyum bahagia sembari melihat ke arah foto Tuti. Seolah berterima kasih karenanya keadaan persahabatan mereka menjadi utuh kembali. Kini masing-masing mereka melakukan hal yang terbaik dan menjadi diri sendiri yang mempunyai kepribadian. Suatu hari, Yumin dan Sujin pergi untuk ngantarin Minhee ke bandara. Minhee telah berhasil belajar bahasa Inggrisnya dan mencoba berjuang di negeri orang. Oke, mereka pun berpisah. Tak lama, Hyeji datang dengan membawa kue ulang tahun Minhee. Ya, mereka semua kaget karena lupa hari ini adalah hari ulang tahunnya Minhee. 우리는 그렇게 깜빡깜빡하면서 서로의 우정을 다시 이어나갔다. 10 bulan kemudian, kini mereka yang berada di tempat yang berbeda menelpon 4 sambungan. Dengan seru, mereka saling canda karena masih terus gagal dalam audisi. Yap, cerita diakhiri dengan narasi seorang Yumin yang tidak takut akan kegagalan dan teruslah bermimpi. Masih ada. Yumin tampak mengikuti sebuah audisi menggunakan dress hitam yang begitu cantiknya. Namun tak berapa lama, terdapat 3 wanita yang juga menggunakan dress hitam persis seperti duduk sebaris dengannya. Ya, mereka adalah ketiga sahabatnya yang awalnya sosok jaim, namun pada akhirnya mereka tertawa bersama. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. Pada suatu malam di tengah hujan, seorang wanita, sebut saja dia Wastini. Ia menangis di dekat mobilnya. Kejadian ini dilihat oleh seorang pria tua. Merasa kasihan, pria tua itu kemudian membawa Wastini ke kafe miliknya. Ia kemudian menyadari kalau Wastini sedang ada masalah dengan kekasihnya yang saat itu menjalani hubungan LDR. Pria tua itu berkata kalau sejatinya cinta tidak akan pudar karena jarak, tapi orang yang menjalaninya yang memudarkan cinta itu sendiri. Pria itu ternyata pernah mengalami hal serupa. Ia tahu betul bagaimana rasanya. Hingga akhirnya ia pun menceritakan kisah percintaannya pada Wastini. Kisah cinta yang membuatnya mendirikan kafe tersebut. 因为有一个跟你的情况很相似的故事，你们是远距离恋爱，对不对？ Kita dibawa ke masa SMA pria tua yang tadi. Awal mula diperlihatkan seseorang bernama Guan Minlu. Saat itu ia sudah duduk di bangku kelas 12. Guan Minlu memiliki seorang sahabat bernama Z. Ia bersama Z dan beberapa orang teman lain bisa dibilang anak yang nakal. Seperti hari itu mereka menjahili Xin Yi, mengambil celana olahraganya dan kemudian memasangkan di kepala patung depan sekolah. Minlu dan kawan-kawan kemudian mencoret-coretan patung tersebut. Alhasil, aksi usil mereka ini diketahui oleh guru pengawas. Alhasil, mereka pun mendapat hukuman. Very good. Sini membela diri tidak ikut-ikutan. Ia hanya menjadi korban. Hal ini turut dibenarkan sahabatnya Xin Rui. 你的裤子。 Diketahui sejak lama Lu sudah menyukai Xin Rui, tapi hingga saat ini ia belum berani mengungkapkan perasaannya. Ia hanya menjadi pengagum rahasia yang diam-diam mengikuti Xin Rui saat pulang sekolah. Siang itu Xin Rui memergokinya dan memarahi Lu. Xin Rui masih tak terima dengan perbuatan usil Lu dan kawan-kawan. 你干嘛啦？这样很危险呢。
关敏律，请问你每天跟踪我要干嘛？ Di tempat lain, Zi menemui Xin Yi untuk mengembalikan celana miliknya. Tapi Xin Yi terlanjur kesal dan malu hingga tak mau menerima celana itu serta semua bujuk rayu Zi. Guan Minlu adalah anak seorang single mother. Hidupnya dituntut disiplin dan perfect. Ibunya memarahi Lu karena perbuatannya bersama Zi tadi. Sejatinya ibu Lu hanya ingin Lu menjadi anak yang baik dengan masa depan yang cerah. Ibunya rela bekerja hingga larut malam demi menghidupi Lu. 让你去念高中，不是搞那些狗屁倒灶的事情，你知不知道啊？ Keesokannya, Lu ternyata mempersiapkan hadiah untuk Xinrui. Tapi hatinya seketika terbakar cemburu melihat Xinrui didekati Jieluo. Saat olahraga, Zi memanas-manasi Lu berkata kalau Jieluo sangat agresif terhadap Xinrui. Berbeda dengan Lu yang tak berani menatap mata Xinrui. Rasa cinta Lu pada Xinrui begitu besarnya. Hati dan pikirannya hanya diisi dengan Xinrui. Saat tengah belajar saja, Lu malah menggambar wajah Xinrui, bukannya memperhatikan pelajaran. Zi yang jahil mencoret gambar itu, membuat Lu kesal dan mereka pun bertengkar di tengah pelajaran. Kembali mereka pun dihukum karena mengganggu pelajaran. Meski dihukum, tak pernah mereka menunjukkan penyesalan. Mereka justru terlihat senang. Sepulang sekolah, akhirnya Lu memberanikan diri menemui Xinrui. Menyerahkan hadiahnya juga gambar wajah Xinrui yang tadi ia buat. Melihat hasil gambaran Lu, Xinrui tersenyum manis. Dan sepertinya hatinya Xinrui mulai tersentuh. Keesokannya di kelas, saat Zi dan teman-teman bermain kartu, tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan. Xin Yi dan Xinrui mau bergabung bermain bersama mereka. Sebagai sahabat, Zi pun mulai menjadi mak comblang. Ia menantang Lu untuk memilih kartu. Jika ia mendapat kartu hitam, maka Lu dan Xinrui harus berkencan. Jika mendapat merah, maka takdir mereka memang tidak untuk dipersatukan. Siapa sangka guys, ternyata Xinrui menyetujui permainan itu. Seolah direstui semesta, Lu pun memilih kartu hitam. Yap, artinya mereka harus benar-benar berkencan. 高兴什么？我陪他去。 Kencan yang harusnya hanya ada Xinrui dan Lu malah jadi double date guys. Xin Yi ingin ikut dan Zi jadi ikut juga. Yap, Zi ini ternyata mengincar Xin Yi. Mereka berempat pergi naik mobil pick up milik ayahnya Zi. Tapi di jalan tiba-tiba mobilnya mogok hingga mereka pun mau tak mau harus mendorong mobil tersebut. Setelah lelah mendorong, Zi dan Lu bermain di sawah. Diikuti oleh Xin Yi juga Xinrui. Mereka tampak benar-benar senang hari itu. Saat Xinrui dan Lu hanya tinggal berdua, Xinrui tiba-tiba berkata kalau momen menyenangkan barusan sebentar lagi hanya menjadi kenangan. Ketika mereka tamat SMA, mereka berdua akan pisah kampus, membuat Xinrui dan Lu sulit berkomunikasi dan berhubungan. Tapi Lu tetap percaya kalau mereka masih memiliki kesempatan. Mereka hanya tahu jawabannya setelah menjalaninya. 好安静哦。只是你不知道而已。 Beberapa hari kemudian, di sekolah ada pertandingan basket. Jieluo yang serba bisa dan berprestasi disemangati oleh Xinrui. Hal ini kembali memantik api cemburu di hati Lu. Lu jadi insecure berat. Zi pun menyemangati kalau di dunia ini banyak cewek lain bro. Salah satunya ada Yiren. Tapi sepertinya hati Lu hanya ada Xinrui seorang. Sepulang sekolah, Zi kembali menjadi mak comblang. Ia mengatur pertemuan Lu dan Xinrui tanpa diketahui keduanya. Saat Lu dan Xinrui bertemu, mereka jadi bingung. Akhirnya saat Lu sadar kalau ini adalah idenya Zi, ia pun menggunakan kesempatan ini mengajak Xinrui nonton bioskop. Zi tentu tak mau rugi. Ia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk PDKT-an dengan Xin Yi yang ia puja body aduhainya. 心仪干嘛？ 新蕊要你到冰店等他，2碗红豆冰，1只汤匙。 Sepulang nonton bioskop, di jalan Xinrui dan Lu kembali ngobrol soal kuliah. Lu yang anak nakal selama ini tak pernah mendapat nilai bagus, berjanji kalau ia akan belajar dengan giat agar bisa satu kampus dengan Xinrui. 我给你保证，我一定能考上大学。
Shinrui sangat senang. Ia juga menjanjikan pesta kembang api bersama Lu jika Lu benar-benar lulus ujian. 一言为定，打勾勾。 还够小孩子哦。 Kian hari perasaan Shinrui untuk Lu kian mekar, tapi hatinya terlalu takut jika kelak di masa depan dihadapkan ketidakpastian hubungan LDR. Di warung es krim, Zi dan Lu ngobrol santuy tentang Lu yang nonton bioskop bersama Shinrui. Tiba-tiba saja Yiren lewat membuat mereka berdua tak fokus karena celana dalamnya. Tak lama mereka mendengar suara ribut para preman yang menggoda Yiren. Sontak sebagai teman mereka pun menyelamatkan Yiren. Mereka berdua mengerjai para preman itu dengan telak. Sayangnya para preman tersebut guys tak semudah itu melupakan kejadian hari itu. Esok harinya Lu, Zi dan beberapa teman mereka sudah janjian dengan Jieluo untuk bertanding biliar. Zi pamit sebentar ingin membeli pancake. Nah belum jauh berjalan Zi dikeroyok oleh preman jamet waktu itu hingga babak belur. Lu yang mendengar suara rusuh itu segera menolong Zi. Disusul Jieluo dan teman-temannya. Aksi adu jotos ini pun bermuara di polisi lantaran Lu memukul kepala ketua preman menggunakan batu. Lu kemudian ditemui oleh Shinrui yang khawatir padanya. Tak mau semakin membuat khawatir, Lu pun menyuruh Shinrui segera pulang. Tak lama ibunya datang menebus Lu agar dibebaskan. Ibu Lu nampak begitu sedih dan kecewa pada putra sematawayangnya itu. Di rumah, Lu hanya diam saja. Disangka sang ibu akan marah besar padanya, ternyata sang ibu malah menanyakan apakah Lu menang melawan preman itu. Ternyata ibu Lu sudah paham anaknya telah dewasa. Ia tak perlu lagi mengajarkan semua hal pada Lu. Lu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Keesokannya, Lu menjenguk Zi di rumah sakit. Dalam keadaan babak belur, mereka masih sempat-sempatnya bercanda ria. Tak lama Shinyi juga datang menjenguk. Sementara Shinrui tak bisa ikut karena pergi ke Taipei. Tiba-tiba Yiren datang membawa banyak buah. Ia ingin meminta maaf dan berterima kasih karena Lu dan Zi sudah menyelamatkannya. Zi kemudian menyuruh Lu memberikannya makanan. Nah di luar kamar, Lu bertemu dengan Yiren. Tanpa terduga selama ini ternyata Yiren memendam perasaan pada Lu. Saat itu ia mengungkapkan perasaannya, tapi Lu tidak bisa mencintai Yiren kembali. Di sana Lu berkata kalau ia menyukai Shinrui, dan hal ini terdengar oleh Shinrui yang saat itu ternyata berada di rumah sakit. Ketika Yiren pergi, Shinrui yang begitu senang mendengar pengakuan Lu langsung memeluknya erat-erat. 你不是让他？ Jadi guys, semakin hari Shinrui dan Lu ini semakin dekat hingga mereka pun menjalin asmara. Lu pun jadi giat belajar. Lalu pada saat pengumuman kelulusan tes perguruan tinggi, ekspektasi Lu selama ini hancur seketika. Ia tidak lulus di kampus yang sama dengan Shinrui, tapi ia sekampus dengan Zi. Alhasil Lu dan Shinrui pun harus LDRan. Apa yang selama ini ditakutkan Shinrui benar terjadi. Yang sangat salut, Lu ini membuat janji pada Shinrui. Meskipun mereka LDRan, tapi Lu akan berusaha agar mereka sering ketemu. Sebelum Shinrui berangkat ke Taipei, ia memberikan tape recorder yang berisi nyanyian Lu untuk Shinrui. Shinrui tentu sangat senang. Ia menghadiahkan kecupan manis di pipi Lu. 那个回房正在听。 Selama LDRan, Shinrui selalu memutar nyanyian Lu untuk pengobat rindunya. Tak hanya itu saja, meski terpisah jarak, dua sejoli ini tetap romantis. Mereka makan menu yang sama meski di tempat yang berbeda. Sementara itu, Lu yang telah berjanji akan sering menemui Shinrui setiap hari harus bekerja paruh waktu agar memiliki ongkos pergi ke Taipei dan ngajak Shinrui jalan-jalan. Pasangan ini juga harus pandai menyisihkan waktu sekedar menelpon dan menanyakan kabar sang pujaan hati. Meski sudah bekerja dan menyisihkan uang, Lu tak bisa tiap hari menemui Shinrui. Ia hanya bisa menemui Shinrui beberapa bulan sekali. Seperti saat itu, kedatangannya menjadi sebuah kejutan untuk Shinrui. Shinrui ternyata juga bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Ia sangat senang melihat kedatangan kekasihnya itu. 我不是说过你想办法来找你吗？
Shinrui dan Lu kemudian pergi nonton bioskop. Meski menonton film yang sama seperti dulu, namun mereka tetap senang menjalaninya. Berbeda dengan Lu yang sudah menaklukkan hati Shinrui, Z sampai saat ini masih belum mampu membuka hati si aduhai Shinyi. Meski sudah seharian menghabiskan waktu bersama, Lu dan Shinrui enggan berpisah. Sebelum berpisah, Shinrui mengatakan kalau dirinya penting untuk Lu, maka Lu harus mendengarkannya. Ia pun memberikan vitamin untuk Lu. Perpisahan kali ini terasa begitu manis bagi keduanya meski tak bisa berciuman. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit mulai terjadi perubahan guys. Hal ini dirasakan oleh Lu. Suatu ketika Shinrui ada penampilan sulap bersama seniornya Eddie. Lu dengan segala usahanya berusaha agar bisa menonton acara tersebut. Tapi hatinya harus disuapi kepahitan melihat sang kekasih begitu mesra dengan pesulap. Bahkan pakaian Shinrui saat itu cukup seksi guys. Lu semakin marah karena Eddie mempermalukannya di atas panggung. Untungnya Shinrui berhasil membujuk Lu agar tidak marah lagi dengan menunjukkan trik sulap yang cukup romantis. Di kafe itu, Lu dan Shinrui pun berciuman. 握着，吹一口气。有啊，那我真的不一样了。Yes， 我第一次成功哎，怎么样？ Setelahnya, mereka menyempatkan untuk jalan-jalan sebentar. Di sebuah toko, mereka melihat seekor kucing berwarna orange. Shinrui nampak menyukai kucing tersebut. Tapi saat itu, Lu belum memiliki uang untuk membelinya. Iseng, Lu menanyakan akan diberi nama apa kucing itu jika Shinrui memiliki kucing tersebut. Shinrui kemudian menjawab namanya adalah Lu kecil. Setiap perjumpaannya dengan Shinrui, Lu pasti menceritakannya pada Z. Sebagai manusia normal yang tidak sedang kasmaran, Z mencoba menyadarkan Lu kalau selama ini Lu sudah terlalu dalam mencintai Shinrui, rela bekerja sampai kelelahan hanya demi Shinrui. Z pun berkata kalau ia berani taruhan, hubungan LDR hanya mampu bertahan selama 6 bulan. Tapi kali ini ia yakin Lu dan Shinrui mampu melewati hubungan yang amat sulit itu. Sampai suatu hari saat Lu menemui Shinrui, pembicaraan mereka mulai mengarah ke masa depan. Shinrui mengungkapkan ia ingin ke restoran di Seattle. Untuk itu dirinya dan Lu harus belajar bahasa Inggris. Lu merasa ia tak butuh belajar bahasa Inggris. Lu mengira setelah kuliah Shinrui akan kembali ke kotanya dan mereka bisa membuat kafe bersama. Tapi tiba-tiba Shinrui malah ingin mengelilingi dunia. Perbedaan inilah yang membuat Shinrui semakin kesal pada Lu yang seolah tak bisa mengerti dirinya dan tidak sepemikiran dengan dirinya. Lu semakin merasa Shinrui berubah dan hal ini adalah awal permasalahan hubungan mereka. Pertengkaran kecil hari itu berdampak cukup besar. Shinrui merajuk hingga berubah menjadi cuek seperti ia telah kehilangan perasaan cintanya pada Lu. Sementara Lu seperti pria bodoh yang selalu menuruti keinginan Shinrui tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Hari itu ibunya menelpon memberi pesan jika libur kuliah Lu harus pulang ke rumah. Ibunya ingin membicarakan satu hal. Saat itu Lu mengiyakan pesan ibunya. Pada suatu malam terjadi suatu hal buruk pada Shinrui. Saat itu Lu kehabisan tiket hingga ia tak bisa ke Taipei saat itu juga. Lu pun baru sampai di Taipei pagi harinya. Ia langsung menemui Shinrui. Lu yang tak tahu harus bagaimana bertanya pada Shinrui apa yang bisa ia lakukan. Sama seperti wanita pada umumnya guys, Shinrui sejatinya hanya ingin dimengerti. Ia tak menjelaskan apapun dan langsung kecewa pada Lu. 你现在要我做什么？ Sebenarnya Shinrui hanya ingin Lu ada di sisinya, tapi Lu tak bisa mengerti hal itu. Sejak saat itu Shinrui berubah 180 derajat. Lu semakin gegana, gelisah, galau merana guys karena Shinrui semakin cuek dan berubah. Ia merasa ia harus melakukan sesuatu. Sehari sebelum ulang tahun Shinrui, Lu mengajak Z ke Taipei untuk menjumpai Shinrui. Sayangnya hari itu tengah terjadi badai yang membuat tiket kereta api tiba-tiba sudah habis terjual. Lu tentu tak menyerah. Ia nekat bersama Z yang saat itu sedang demam pergi ke Taipei menggunakan sepeda motor. Mereka berdua menerjang hujan dan badai yang melanda. Sampai akhirnya mereka harus putar balik karena jalanan banjir.
Lu kemudian lewat di depan toko yang menjual kucing incarannya. Malang kucing itu sudah dibeli orang guys. Alhasil Lu pun menyiapkan kado lain, yaitu sebuah HP untuk Shinrui agar kelak mereka bisa mudah berkomunikasi. Akhirnya sampailah Z dan Lu di depan kos-kosannya Shinrui. Betapa terkejutnya Z melihat Shinrui diantar oleh seniornya si Eddie. Z langsung membangunkan Lu yang tertidur. Sontak hati Lu langsung hancur berkeping-keping melihat kekasihnya sangat mesra dengan lelaki lain. Di sana Z langsung memarahi Eddie, sementara Lu hanya bisa menahan tangisnya sambil memberikan hadiah ulang tahun untuk Shinrui. Dan ternyata guys, kucing yang selama ini ingin dibeli Lu untuk Shinrui sudah dibelikan duluan oleh si Eddie untuk Shinrui. Lu benar-benar kecewa. Perjuangannya selama ini terasa begitu sia-sia. Saat Shinrui mengajaknya ngobrol empat mata, Lu pun meluapkan segala emosinya. Begitupun dengan Shinrui yang masih kekeh sejak awal mereka memang sudah tidak cocok. Akhirnya perdebatan mereka, Lu meninggalkan Shinrui. 我与你同在，我他妈与你同在啊！我与你同在，对我是没有看到你的无助，但你有看到我的努力吗？我知道你尽力了，我真的尽力了。所以我从来都没有。 Lu berubah menjadi murung dan tak mau melakukan apapun. Bahkan ujian saja dia tidak mengikuti. Meski Z sudah memaksa, tapi Lu tetap diam. Sampai suatu ketika kabar buruk diterima Lu. Ibu yang paling menyayanginya telah tiada. Hati Lu semakin hancur dan diliputi rasa bersalah yang amat dalam. Ia semakin tak mampu mengontrol emosinya. Pada saat pemakaman, Lu dan Z bahkan berkelahi karena Z memintanya segera melupakan Shinrui. 这么闭嘴！ Sejatinya Lu hanya tak siap dengan kenyataan pahit yang ia terima. Masa itu adalah masa tersulit dalam hidup Lu. 3 bulan kemudian anak SMA Lu mengadakan reuni. Momen ini ia pakai untuk menemui Shinrui dan meminta kesempatan terakhir. Malam itu ia menghidupkan kembang api sesuai dengan janji mereka saat awal PDKT yang bahkan Shinrui sudah melupakannya. Untuk terakhir kalinya, Lu menghabiskan malam itu bersama Shinrui dengan bergandengan tangan. Shinrui sudah bulat akan pendiriannya kalau mereka tidak bisa bersatu. Kembali di masa depan, setelah mendengar kisah dari pria ini, Wastini jadi paham akan titik masalah yang sedang ia hadapi. Hanya saja pikiran dan posisinya berbeda. Wastini bahkan merasa ia jauh lebih baik sekarang. Setelahnya, ia pun berpamitan pulang melanjutkan rutinitasnya. Sementara itu, pria tua ini juga kembali ke rumahnya. Ia melihat ada sebuah surat untuk istrinya, Shin Yi. Yap, tak ada yang bisa menebak masa depan. Pria tua suami dari Shin Yi ini adalah Z. Setelah mencium istrinya, Z membuka sebuah kotak dan membaca surat dari sahabat tercintanya, Lu. Surat itu berisi ungkapan perasaan tulus Lu pada Z yang selama ini sudah banyak membantunya. Surat itu kembali membawa Z nostalgia. Dalam surat itu juga, Lu meminta Z untuk menjaga kesehatannya dan membuka sebuah kafe sebagai wujud cintanya pada Shinrui. Lu berpesan agar Z jangan membuat cappuccino yang kemanisan. Terakhir, Lu mengungkapkan betapa ia sangat ingin tumbuh dewasa bersama Z, sahabatnya. Tapi Lu lebih memilih mengakhiri hidupnya dan membawa kenangannya. Di akhir film, Lu tersenyum manis dan melangkah pergi. Yap, dengan begitu film pun selesai. 我有多想能再有机会，可以和你一起长大，阿志啊，是不是兄弟？ Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu. Saat dulu aku di hatimu.